Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan kemudahan, pertolongan, taufik dan hidayah di dalam mengarungi liku-liku kehidupan ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tugas dan kewajiban kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Tidak terasa perjalanan waktu yang begitu cepat dan hari-hari yang kita lewati, ternyata kita telah masuk bulan Rajab. Hari ini tanggal 2 Rajab. Kemudian setelah itu datang Sya'ban, kemudian datang bulan Ramadan yang kita rindukan bersama. Dalam perjalanan waktu tersebut, sungguh terdapat pelajaran yang berharga dalam hidup ini. Agar kita senantiasa mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita lalai, jangan pernah kita terkesima dengan dunia ini. Dunia melalaikan, dunia menyibukkan, sementara ajal dan kematian telah menunggu. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu, kesempatan, umur kita untuk meningkatkan iman, menambah keilmuan, meningkatkan amal soleh untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami tauhid asma wa sifat, ada baiknya kita ingatkan seluruh kaum muslimin di mana saja berada bahwa ketaatan al-ubudiyah yang dilakukan oleh seorang hamba adalah ketaatan yang kontinu dia lakukan, ketaatan yang senantiasa dia kerjakan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya mengikuti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada amalan yang spesial, pengkhususan di dalam berubudiyah, sebagaimana disampaikan tadi bahwa di dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang menjadi landasan, yang menjadi panutan kita adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di dalam melaksanakan ketaatan, hendaknya senantiasa mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh beliau. Berkaitan dengan masalah bulan Rajab, bahwa bulan Rajab merupakan salah satu dari bulan haram, Ashhurul Hurum. Tentunya memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum bahwa bulan Rajab bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
min ashhuril hurum. Adapun amalan yang spesial, baik itu solat atau puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka yang demikian itu tidak terdapat anjuran, tidak terdapat perintah secara khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Imam Al-Hafidh Al-Muhaddits Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab menjelaskan bahwa tidak ada hadis yang sahih yang berkaitan dengan pengkhususan bulan Rajab dengan solat tertentu, dengan puasa tertentu. Semua yang terdapat di dalam hal itu adalah hadisnya lemah, bahkan kebanyakannya hadisnya palsu. Begitu juga tidak ada hadis yang sahih menjelaskan ada solat di pekan pertama, ya, jadikan dengan solat raghaib. Semua hal itu adalah hal yang tidak ada contohnya, bahkan hadisnya adalah hadis yang palsu. Nah, barang siapa yang merupakan ya tradisi dan kebiasaan dia adalah solat ya, secara rutin di masjid, solat berjamaah, kemudian melaksanakan solat sunnah siang dan di malam harinya, kemudian berpuasa Senin Kamis atau pertengahan bulan, atau mungkin puasa Daud, maka dia melakukan seperti biasa. Nah, terus dilanjutkan. Adapun seorang yang tidak menjadi kebiasaan dia melakukan yang demikian itu, kemudian begitu datang bulan Rajab dia khususkan dengan ibadah, dengan salat tertentu, ini tentunya menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan sunnah. Semoga kita semua ya dibimbing oleh Allah untuk meneladani Rasul di dalam berubudiyah dan menjadikan sunnah beliau sebagai panduan dan tuntunan kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian kita melanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-mahabbah dan juga sifat ar-rahmah. Jadi kecintaan, bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-mahabbah. Allah mencintai. Ya. Sebagaimana juga ya kita ketahui bersama bahwa hamba dicintai dan Allah mencintai. Hamba juga mencintai dan Allah mencintai. Akan tetapi antara kecintaan Allah dan kecintaan hamba tentunya tidak ada kesamaan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa ahli sunnah wal jamaah menetapkan ya, seluruh sifat yang terdapat di dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sahih sebagaimana zahirnya, sebagaimana tertera di dalam teks-teks Al-Quran dan hadis, tidak ditakwilkan, tidak diselewengkan. Kita tetapkan bahwa Allah memiliki sifat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Al-mahabbah, ya. Kendati kita memahami bahwa sifat mahabbah pada diri seorang hamba, dia mencintai sesuatu, adalah kecenderungan hati ya, untuk menyayangi atau menyayangi sesuatu, menginginkan sesuatu. Ya. Sehingga terdapat di dalamnya makna kelembutan. Itu yang kita pahami, seorang mencintai sesuatu. Ya. Maka terdapat ya kelembutan di dalam hatinya. Keinginan untuk menyayangi dan mencintai dan mendapatkannya. Dan itu kita maklumi bersama. Bahkan
ya, sifat kecintaan yang dimiliki oleh manusia. Terkadang ya hal yang sulit untuk diungkapkan. Akan tetapi ya, tanda dari kecintaan itu bisa kita lihat. Yaitu kecintaan yang ada pada diri manusia atau makhluk ya secara umum. Adapun kecintaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kecintaan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Al-mahabbah. Bahkan kita semua hamba-hamba Allah yang beriman, tatkala melakukan sesuatu dari perintah Allah dan meninggalkan larangannya, yang semua hal itu tergolong ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mendapatkan kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecintaan yang apabila hal itu telah didapatkan oleh seorang hamba, itu kecintaan Allah kepada seorang hamba, maka tentu kebahagiaan, kemuliaan, keridhaan, ya, pemeliharaan, keselamatan yang akan diraih oleh seorang hamba. Bukankah ya telah dijelaskan di dalam hadis yang sahih, bahkan di dalam Al-Quran, dan ini juga telah kita jelaskan, telah sampaikan sebelumnya, bahwa di dalam hadis kursi, qala Allah azza wa jalla, atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hadis kursi, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Faqala inni uhibbu fulan fa ahibbah. Fa ahabbahu Jibril. Thumma nada Jibril, thumma nada Jibril ahli as-sama'. Qala inna Allah ahabba 'abdan fa ahibbu fa ahabbahu ahli as-sama'. Thumma ju'ila lahu al-qabulu fil ardi. Qala subhanahu innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah bila mencintai seorang hamba, maka Allah akan menyeru Jibril, memanggil Jibril, wahai Jibril, aku mencintai seorang hamba si fulan, ya, maka cintailah dia. Maka Jibril akan mencintai hamba tersebut. Kemudian Jibril memanggil penghuni langit, menyeru penghuni langit, ya, mengatakan pada mereka, wahai para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba, maka cintailah dia. Maka seluruh penghuni langit ikut mencintai hamba tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati manusia kecintaan kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan, ya, akan berikan kecintaan kepadanya. Ikhwatal iman, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, maka tidak diragukan bahwa di antara sifat Allah al-mahabbah, ya, sifat Allah al-mahabbah, Allah mencintai siapa saja yang dikehendakinya, kapan saja. Bila seorang hamba melakukan hal-hal sebab-sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah, maka begitu hamba tersebut melakukan sebab-sebab tersebut, maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya, Allah akan memuliakan dia, dan dia akan menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa berusaha untuk meraih kecintaan tersebut. Ya, tentunya mengimani bahwa Allah mencintai. Karena ada sekelompok
dari ahlul kalam, yang dikenal dengan Jahmiyah, kaum Jahmiyah mengingkari sifat mahabbah dengan alasan karena mereka memahami bahwa kecintaan itu ada kelembutan, ya, serta kecenderungan, ya, yang ada di dalam hati yang mengandung makna kasih sayang. Jadi dia mencintai sesuatu, ada ya keinginan, al-mail, kecenderungan kepada sesuatu, untuk menyayangi, untuk mencintai. Dan yang demikian itu kata mereka tidak sesuai, tidak ya pantas bagi Allah. Itu sifat makhluk. Ya. Maka kata mereka, maka Allah tidak memiliki yang namanya sifat mahabbah. Akan tapi menurut mereka ditakwil, mahabbah itu iradatul khair, iradatul thawab. Ya, keinginan ya baik, atau menginginkan kebaikan untuk hamba tadi. Ya. Atau membalas kebaikannya. Maka sesungguhnya demikian itu bukanlah hakikat mahabbah. Tapi itu merupakan konsekuensi, ya, dari sifat mahabbah. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka tentunya Allah akan membalas kebaikannya, dan Allah pasti akan memberikan kebaikan dan menginginkan kebaikan baginya. Tapi bukan itu tafsir, bukan itulah makna dari mahabbah. Nah, adapun ayat ya di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga hadis, serta itu merupakan ijma', maka kita mendapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim ayat yang begitu banyak sekali, dan juga dalam hadis penjelasan tentang sifat mahabbah. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Ya. Kata Allah, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah yuhibbu, ya, mencintai. Nah. Jadi di sini kita mendapatkan sebuah ya pelajaran bahwa kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Orang yang berbuat baik, maka Allah akan mencintainya. Dan juga akan dibalas dengan kebaikan. Al-jaza'ul ihsani ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu kecuali juga kebaikan? Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, ketakwaan itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Tentunya berdasarkan ilmu, mengharapkan ridha Allah, dan kena takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memiliki sifat takwa, maka Allah mencintainya. Ketakwaan merupakan sebab untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu al-muttaqin. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma attaqaw." Tsumma attaqaw wa ahsanu. Na'am, tsumma attaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian mereka bertakwa dan berbuat baik, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini digabungkan antara takwa dan al-ihsan, yaitu berbuat baik. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, ya Allah perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada manusia. Karena ada sekelompok yang mengatakan bahwa kami mencintai Allah, kami mencintai Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang mulia ini untuk mengetahui kejujuran mereka dalam perkataan tersebut. Kebenaran ya ungkapan mereka, apakah mereka benar ya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, maka dibuktikan dengan al-ittiba', yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Niscaya Allah mencintai kalian. Pasti Allah mencintai kalian. Berarti mahabbah di sini disebutkan pada Allah, yuhibbukumullah. Jadi Allah yang mencintai. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini ya dikenal di kalangan para ulama dengan ayat al-imtihan, ujian. Karena menguji untuk ya mengetahui kebenaran cinta. Ya. Maka barang siapa yang tidak mengikuti Rasulullah, kemudian mengaku mencintainya, maka dia dusta. Dan barang siapa yang mengikuti Rasulullah, ya, kendati dia tidak berkuar-kuar bahawa saya cinta pada Rasulullah, cinta Rasulullah, maka sesungguhnya dia orang yang cinta pada Rasulullah. Ya, karena kecintaan itu bukanlah sekadar ungkapan di lisan, tapi pengorbanan, pembuktian dengan amalan dan pengorbanan. Maka barang siapa yang mengaku cinta Allah, cinta Rasulullah, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan beliau sebagai panutan. Jadikan beliau sebagai imam, uswah, qudwah dalam hidup ini. Dalam segala aspek kehidupan. Maka dengan demikian dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Maka Allah akan mendatangkan kaum yang lain di mana Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yuhib, mencintai. Nah, sesuai dengan ya kesempurnaan dan keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti kecintaan manusia kepada ya yang lain atau kecintaan yang ada pada diri manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dalam perbuatannya, dalam zatnya, dalam sifatnya dan nama-namanya. Kendati secara istilah dan nama mungkin sama, tapi hakikatnya tentu berbeda. Bahkan tidak ada perbandingan sama sekali di antara kedua hal itu. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana sifat orang-orang yang beriman, ya, para lelaki kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa mereka beribadah kepada Allah di rumah-rumah Allah, di masjid. Fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dalamnya ada para lelaki kaum mukminin yang yuhibbuna ayatatahharu, mereka ingin mencintai ya, untuk mensucikan diri. Allah yuhibbul mutahhirin, Allah mencintai orang yang mensucikan dirinya. Ya. Baik dari noda secara fisik atau secara ya batin atau maknawi. Maka Allah mencintai orang-orang yang bersih, orang yang suci, jiwa dan fisiknya. Dan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan sifat kecintaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu atau kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai an tu'ta rukhasahu. Mencintai ya diterima keringanan atau dispensasi yang diberikannya. Dilaksanakan. Subhanallah. Di dalam agama ini ada ya amalan ketaatan yang bila tidak mampu dilakukan oleh seorang hamba, maka dia mendapatkan dispensasi. Tapi tidak meninggalkan ya secara keseluruhan. Dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam keadaan sakit, dalam keadaan berpergian, ya. Subhanallah. Agama yang mudah dengan petunjuk dan bimbingan Allah dan Rasulnya. Maka seorang yang dalam bepergian, maka tidak wajibkan tidak wajibkan berpuasa, tapi dia mengganti di hari yang lain. Dalam kondisi bepergian juga, solat yang 4 rakaat bisa diqasar menjadi 2 rakaat. Keringanan. Subhanallah. Ya. Dan yang demikian itu adalah keringanan, dispensasi dari Allah yang Allah cinta apabila seorang hamba menerima hal itu dan melakukannya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai ya dilaksanakan perintah-perintah Allah. Az-za'imuhu, sesuatu yang diperintahkan. Ya. Kama yakrah an tu'ta ma'siyatuh, sebagaimana Allah membenci ya dilakukan atau perbuatan maksiat. Subhanallah. Jadi Allah mencintai bila seorang hamba melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, begitu dalam bepergian dia mengqasar salat, itu rukhsah, keringanan dari Allah, cinta kepada hal itu. Ya. Subhanallah. Di dalam bepergian, jika seorang ya dalam bepergian, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa dan mengganti dari yang lain. Itu rukhsah yang diberikan. Maka Allah cinta apabila seorang melakukan hal itu. Nah. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai ya seorang hamba melakukan amalan yang di dalamnya terdapat ya keringanan dan dispensasi dari Allah, tentu melaksanakan perintah, kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu melebihi dari hal itu semua. Nah, kemudian di antara hadis yang menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat cinta, mahabbah, hadis yang insya Allah semua kita menghafalnya. Bahkan merupakan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah untuk dibaca di malam Lailatul Qadar. Ya. Doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Subhanallah. Ya Allah, sungguh Engkau afuun, Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai kemaafan. Ya. Allah cinta hal itu. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Jadi redaksinya innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Innaka afuwun. Adapun tambahannya kita dengar sebagian mengucapkannya innaka afuwun karim, tambahan karim itu tidak sahih. Ya. Hadisnya, redaksinya yang diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah adalah afuwun, innaka afuwun. Ya. Tidak ada tambahan karimun. Maka kita mencukupkan apa yang disampaikan Nabi SAW yang diajarkan pada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian diantara juga ya hadis yang menjelaskan sifat cinta Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah, ya, sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi. Allah itu mencintai ya an yara athara ni'mat, itu dia melihat ya
athar ni'matahu ala abdihi, yaitu tanda atau bekas dari nikmat Allah pada diri hambanya. Artinya apa? Begitu Allah memberikan nikmat kepada hambanya, Allah ingin nikmat tersebut digunakan sehingga tampak ya dalam kehidupan seorang hamba dia itu menggunakan nikmat tersebut. Ya, itu Allah cinta ya kepada hal itu. Subhanallah. Tentunya seorang hamba yang senantiasa ya memuji Allah, bertahmid, bersyukur kepada Allah, kemudian ya tampakkan bahwa seorang hamba itu mendapatkan nikmat dan Allah cinta hal itu, bukan untuk menyombongkan diri, ya, bukan untuk berbangga-bangga, akan tapi sebagaimana dijelaskan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat Allah hadis, sampaikan ya sebagai bentuk syukur, bukan untuk membanggakan, bukan untuk menyombongkan ya diri atau berbangga-bangga, tidak, tapi mengungkapkan ya realita dan fakta yang sesungguhnya. Ini nikmat dari Allah ya, dan Allah cinta ya, kondisi hamba yang demikian itu. Nah, kemudian di antara hadis menjelaskan, menetapkan sifat cinta adalah innallaha ta'ala yuhibbu min ibadihi al-ghayur, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang ghayur, yang cemburu. Apa maksudnya? Maksud al-ghayur di sini dalam urusan agama dan kehormatan dan kemuliaan. Apabila ada di antara ya agama Allah, perintah ditinggalkan, larangan dikerjakan, perbuatan maksiat ya muncul dan tampak, muncul ya kecemburuan ya untuk membela kehormatan dan mengingkari kemungkaran itu karena agama Allah. Nah, begitu juga seorang hamba yang memiliki keluarga kehormatan, memiliki istri dan memiliki anak, lagi perempuan, ya dia tidak tega membiarkan anaknya, istrinya keluar tanpa menutup aurat, ya, anaknya begitu juga melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Seorang hamba harus memiliki sifat cemburu untuk membela kebenaran. Nah, terpanggil hatinya untuk mengingkari kemungkaran. Dan Allah mencintai ya sifat hamba yang demikian itu. Ya. Bukan ya seorang hamba yang dayus, membiarkan keluarganya, istrinya berbuat maksiat dan dosa di hadapan matanya pun tidak diingkari. Ya. Bahkan waliyazubillah sebagian bangga melihat keluarganya atau anaknya, anak perempuannya keluar, menampakkan auratnya dan seterusnya, dan hal-hal yang tidak boleh ditampakkan tidak ada. Ya. Dia tidak bergeming untuk mengingkari. Tidak terbesit di hatinya untuk ya mengingkari demikian itu. Waliyazubillah. Tetapi seorang hamba yang ghayur, yaitu apabila perintah ditinggalkan, maka dia mengingkari kondisi seperti itu. Apabila larangan dikerjakan juga dia ingkari. Dia laksanakan perintah, ditinggalkan larangan, dan mengajak masyarakat, kaum muslimin untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, melaksanakan syariat Islam. Ya, tauhid diinjak-injak, sunnah diinjak-injak. Ya, kita harus bangkit untuk menyampaikan kepada umat, mengingkari perbuatan demikian itu. Apabila perbuatan mungkar merajalela, perbuatan bid'ah dan khurafat, kita harus bangkit mengingkari dengan cara yang baik. Karena bagian dari memperjuangkan agama Allah. Ya. Nah, Allah cinta, mencintai hamba yang memiliki sifat demikian itu. Yuhibbu min ibadihi al-ghayur. Nah, dan banyak sekali ya ayat atau hadis yang menjelaskan tentang sifat ya al-mahabbah. Dari apa yang diutarakan tadi, ya, jelaslah bagi kita bahwa
sifat cinta itu merupakan sifat yang dimiliki oleh Allah, sifat yang sempurna sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Adapun ya sikap kaum Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah, ya seperti sikap mereka di dalam sifat-sifat yang lain. Mereka mentakwil dengan akal pikiran mereka, mengingkari. Alasannya sama, karena tidak sesuai dengan Allah. Ini adalah sifat yang hanya dimiliki oleh manusia, karena sifat mahabbah itu ada kelembutan dan yang ada dalam hati, perasaan yang ada dalam hati, kecenderungan ya untuk mencintai sesuatu, dan ini menurut mereka adalah sifat yang mengandung makna an-naqs, kekurangan. Ya, maka Allah tidak pantas memiliki sifat yang seperti itu. Lalu mereka takwil. Ya, di antara mereka mengatakan maksud cinta itu bukan ya Allah mencintai, tapi menginginkan kebaikan bagi hamba atau membalas ya dengan balasan yang sesuai dengan amalan mereka. Dan kalau kita perhatikan itu bukan makna cinta. Ya. Tapi adalah konsekuensi dari cinta. Bukan itu makna cinta. Ya. Jadi kita memahami. Tidak diragukan bahwa Allah apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan kebaikan baginya. Ya. Tapi bukan tatkala Allah menghendaki kebaikan bagi, itulah makna cinta. Tidak. Ya. Nah, itu salah satu bentuk dari pentakwilan mereka. Jadi, bila Allah menurut mereka menginginkan kebaikan bagi hamba, itu makna mahabbah. Tapi bila Allah hendak ya menginginkan atau membalas, ya memberikan sanksi kepada hamba, itu makna al-qadha kata mereka, yaitu kebencian atau kemurkaan. Maka kita katakan itu bukan makna cinta, bukan itu hakikat cinta. Ya, cinta Allah sifat yang sempurna, ya, yang sudah dengan pesan keagungannya. Kita tidak mengetahui hakikatnya, akan tapi kita melihat ya dampak, pengaruh, efek dari cinta tersebut, bahwa ada yang dicintai, ya, ada amalan yang dicintai, ada hamba-hamba yang dicintai, yang bila kita perhatikan amalan tersebut dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kemudian hamba tersebut dicintai, dimuliakan, ya, mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan. Itu semua adalah konsekuensi, ya, kelaziman dari cinta. Tapi bukan itu cinta. Nah, cinta, ya, cinta Allah Subhanahu wa taala sifat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Ya, itulah yang berkaitan dengan sifat cinta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua ya menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara sifat Allah Subhanahu wa taala sifat Ar-Rahmah, rahmat, ya. Sifat rahmat yang terjemahan kita ya kasih sayang. Bahkan rahmat itu telah menjadi ya bagian dari bahasa kita, rahmat. Ya. Sehingga kita mengungkapkan semoga Allah merahmati kita. Ya. Dan dalam terjemahan Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu terjemahan. Tapi apakah itu hakikat cinta yang tidak? Ya. Tapi kita mengetahui hakikat rahmat, ya, tentunya tidak. Karena rahmat Allah, kita mengetahui bagaimana rahmat Allah yang umum, yang meliputi seluruh makhluknya, rahmatuhu wasi'ah, dan ada rahmat yang spesial. Maka ahli sunnati wal jamaah mengimani bahwa di antara sifat Allah Ar-Rahmah. Ya. Setiap hari kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan dalam ya, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada di sana dua nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan yang telah kita jelaskan dan kita sampaikan bahwa ya akidah Ahlussunnah dalam memahami sifat, setiap nama itu mengandung sifat. Bahkan terkadang lebih dari satu sifat.
Nah, oleh karena itu tidak terbatas sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun membatasi dengan jumlah tertentu tidak ada dalilnya. Bahkan penyimpangan. Ya. Maka tatkala kita mengatakan atau membaca firman Allah, bahkan ya begitu baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua nama Allah yang diambil dari Ar-Rahmah. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman rahmatuhu wasi'ah yang meliputi seluruh hambanya. Ar-Rahim al-Khassa yang spesial bagi orang yang beriman. Maka dari kedua nama tersebut, karena itu Asmaul Husna min Asma'illahil Al-Husna. Kenapa namakan Al-Husna? Karena setiap nama tersebut mengandung makna, dan makna tersebut itulah sifatnya. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan kepada Ar-Rahmah. Nah, dan semua kita ya berharap rahmat Allah, bahkan membutuhkan rahmat Allah dalam setiap kondisi keadaan. Bahkan amalan yang kita lakukan di dunia ini ternyata bukan yang akan memasukkan kita ke dalam surga, tapi kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "I'lamu fa innahu lan yudkhila ahadakum al-jannata 'amaluhu." Qalu wa la anta ya Rasulullah? Qala wa la ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, tidaklah amalan kalian yang akan masuk kalian ke dalam surga. Para sahabat bertanya, juga engkau wahai Rasulullah? Naam, juga saya. Kecuali bila Allah merahmatiku dan mengampuni dosaku atau memberikan karunia kepada aku. Maka tidak diragukan bahwa Allah memiliki sifat rahmah. Ya. Akan tetapi para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, ada dari sekte Ahlul Kalam, bahkan dari kaum Jahmiyah itu ya, bahkan mereka mengingkari sifat rahmat. Ya. Subhanallah. Dan ditakwil. Ya, mungkin para pemirsa kaum muslimin ya kaget begitu mendengar ada orang-orang mengingkari sifat rahmat. Nah, dengan ditakwil, tidak mengimani hakikat rahmat yang sesungguhnya. Ditakwil dengan berbagai alasan. Ya. Karena rahmat itu juga katanya rahmat. Ada kecenderungan hati. Ya, perasaan, kelembutan hati, kecenderungan kepada sesuatu. Ya. Dan sebagaimana yang kita maklumi, ya. Tatkala kita melihat ada seseorang misalnya berjalan, dia buta membawa tongkat, dia ingin memerangi jalan. Begitu, ya. Mobil, ya. Wirawiri mobil yang begitu banyak di jalan raya yang padat. Dia ingin menyeberang. Dan bila seorang mungkin berada di atas kendaraannya, melihat kondisi seperti itu, maka spontanitas akan muncul dan sikap diri kita ya rasa kasihan ya kepada orang tersebut. Ingin rasanya membantu. Ya. Kasihan. Dia tidak bisa menyeberangi jalan sendirian, tidak ada yang memandu, hanya dengan menggunakan tongkatnya. Ya. Tapi ternyata kendaraan begitu padat tidak bisa berhenti. Pas setiap melihat kondisi yang seperti itu, akan muncul di hatinya rasa kasihan. Dan itu pertanda bahwa ada rahmat, ya, kasihan, rasa kasih sayang. Begitu juga kondisi-kondisi yang lain yang kita melihat, ya. Naam, pada diri kita ada hal yang seperti itu. Dan terkadang tidak bisa diungkapkan, tapi itu perasaan dan sifat atau perasaan kita rasakan dalam diri kita. Ada rahmat. Ya, bukan itu yang rahmat dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya karena kita adalah manusia yang lemah, keterbatasan, yaitu jelas pertanda ada sifat kekurangan dari karena ada kelemahan, dha'fun ya di dalam diri. Tapi bukan begitu sifat rahmat yang dimiliki oleh Allah, yang rahmatnya meliputi alam semesta ini, rahmatu wasi'at kulla syai'. Yang di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala surganya. Ya. Dan di antara rahmat yang Allah berikan, efek dari rahmat yang dimiliki oleh Allah, bagaimana manusia berkasih sayang
satu rahmat diturunkan ke permukaan bumi ini. Dengan rahmat tersebut, mereka berkasih sayang. Dan 99 rahmat itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak diragukan Allah memiliki sifat rahmat. Rahmah. Ya. Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis dan ijma'. Ya. Adapun ahlul kalam, sekte Jahmiyah yang mengingkari sifat rahmah, bahkan mentawilnya untuk mengingkarinya, tidak ada alasan mereka kecuali hanya persepsi yang negatif, karena mereka ya memiliki persepsi bahwa rahmat yang mereka pahami seperti rahmat yang ada pada diri manusia. Itu yang mereka pahami dari sifat rahmat yang dimiliki oleh Allah. Maka jelas ini adalah pemikiran yang nyeleneh, pemahaman yang menyimpang, karena kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, begitu juga rahmah. Naam. Rahmat. Tapi rahmat Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kasih sayang yang ada pada diri manusia, rahmat pada diri mereka sesuai dengan kelemahan dan keterbatasan mereka. Nah, di antara yang menjelaskan, ya, nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman al-Shistawa, Ar-Rahman, berarti Allah Ar-Rahman, namanya Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, semua hal itu menunjukkan kepada sifat rahmah. Baik. Kemudian, Ar-Rahman, Allama Al-Quran. Bahkan ada surat namanya Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman, Allama Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, kataba ala nafsi rahmah, Allah telah mewajibkan atas dirinya rahmat. Itu Allah mewajibkan bahwa rahmat Allah Subhanallah meliputi seluruh makhluknya. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului kemurkaannya. Ya, mendominasi kemurkaannya. Maka kita melihat hamba yang terang-terangan berbuat dosa, membangkang kepada Allah, ya, ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, ya. Apakah langsung seketika itu dibinasakan atau tidak? Masih diberi kesempatan. Ya subhanallah. Berbuat dosa di pagi, di siang hari, di malam hari, di pagi, di sore hari. Dia berbuat dosa. Apakah ketika berbuat dosa langsung dibinasakan oleh Allah? Tidak. Masih diberi kesempatan, peluang, dan bertaubat. Disuruh lagi, ladzina amanu tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Dibuka pintu taubat seluas-luasnya. Di malam, di siang hari, di pagi, kapan saja. Subhanallah, rahmat Allah. Bahkan tidak akan bisa hidup, tidak akan mungkin bisa kita hidup di dunia ini tanpa rahmat Allah. Nah, tidak akan mungkin. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Dan Rabbmu al-ghani, maha kaya, dzur rahmah. Jadi Allah yang memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatnya Ar-Rahmah, Dzur Rahmah. Dan Rabbmu yang maha kaya, Dzur Rahmah, yang memiliki rahmat, sifat rahmat. Nah, begitu juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Maka katakanlah Rabbmu, Rabb kalian, dzu rahmatin wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Ya. Waqala subhanahu, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat itu dekat kepada orang-orang yang muhsinin. Ya. Di sini ada sebuah faedah dari ayat ini, rahmatullah qaribun minal muhsinin. Kenapa tidak dikatakan inna rahmatullah qaribah? Karena rahmat muannats, seharusnya khabarnya qaribah. Subhanallah, kata para ulama, karena rahmat tersebut dinisbatkan kepada Allah. Rahmatullah. Maka di sini Allah ingin menjelaskan bahwa Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Naam, rahmat Allah tentunya meliputi orang yang berbuat baik. Tapi Allah dekat kepada hamba-hamba yang berbuat baik. Sehingga akan diperkenankan doanya, diampuni ya dosa-dosanya, diberikan ya kebutuhan dan hajatnya.
Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah, banyak sekali ya, ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan hal itu, di antaranya di antara hadis yang menjelaskannya ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama." Orang yang berkasih sayang itu akan dirahmati oleh Allah. Ya, sayangilah orang-orang yang di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala yang di langit ya akan menyayangi kalian. Subhanallah. Man la yarham man fil ard la yarhamu man fis sama. Siapa yang tidak menyayangi orang yang ada di bumi ini, penduduk bumi, ya, maka tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Dan banyak sekali ya hadis yang menjelaskan hal itu. Itulah sebagian dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan kebesaran keagungannya, bukan seperti sifat rahmat kasih sayang ada pada diri manusia. Kendati secara nama sama rahmat, tapi tentunya tidaklah rahmat Allah seperti rahmat manusia. Sebagaimana firman Allah, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiu al-basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak satu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha As-Sami', mendengar dan Maha melihat. Wallahu a'lam, demikian, semoga bermanfaat. Nah, Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan Ustaz atas nasihat dan bimbingan yang sangat bermanfaat telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan serta taufik untuk kita semuanya untuk bisa memahami pelajarannya dan juga mengambil faedah serta mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan. Pertanyaan yang pertama dari Abu Abdillah di Kalimantan Tengah. Ustadz, bagaimana cara membantah subahat-subahat yang dilontarkan oleh sekte-sekte atau aliran-aliran yang menolak sifat-sifat Allah? Silakan Ustaz. baik. Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Barakallahu fiik. Semoga kita senantiasa ya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai ya kesesatan, ya, pemikiran, pemahaman yang begitu ya banyak dengan berbagai media yang di zaman sekarang ini. Taib. Pertama, tentunya di antara hikmah atau tujuan kita mempelajari akidah Ahlussunnah adalah agar kita selamat dari penyimpangan tersebut. Ini tujuan utama. Ya, selain di antara tujuannya, tentu yang pertama sekali tujuannya adalah bagaimana kita bisa kenal kepada Allah. Ya. Dan itu telah kita jelaskan sebelumnya. Kita pelajari nama-nama Allah agar kita kenal kepada Allah, tertanam cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Nah, kemudian agar kita juga selamat dari penyimpangan yang terjadi. Karena penyimpangan di dalam pembahasan tauhid asma wa sifat sungguh sangat ya dahsyat sekali. Dan munculnya hal itu ya setelah muncul pemikiran ahlul kalam yang diadopsi dari teori-teori filsafat yang dikenal dengan kaum Jahmiyah, penisbatan kepada Jahm bin Safwan. Kemudian karena mereka mengingkari sifat, maka dinamakan al-mu'attilah. Jadi seluruh sekte yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik secara keseluruhan atau sebagian, ya, atau yang mengingkari nama, secara nama juga ada nama sekte yaitu Ghulatul Jahmiyah yang nama dan sifat diingkari. Nah, ada yang hanya menetapkan nama tapi tanpa makna, Mu'tazilah. Ada yang mengingkari ya menetapkan sebagian sifat 7 seperti di kalangan Kullabiyah. Ya, Al-Kullabiyah, Ibnu Kullab, 7 sifat, kemudian ya sekte-sekte yang lain yang mengingkari sebagiannya. Nah, maka semua itulah bentuk penyimpangan. Lalu bagaimana kita bisa menjelaskan kepada umat atau menyingkap penyimpangan tersebut? Pertama ya kita harus membekali diri dengan ilmu yang sahih, ilmu yang benar tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita harus memahami ya kaidah, prinsip-prinsip dasar dalam berakidah.
sebagaimana telah kita jelaskan dari awal kajian tentang akidah ahli sunnah wal jamaah tentang asma wa sifat ini, kita jelaskan kaidah-kaidah yang telah berdasarkan dalil, berdasarkan Al-Quran. Nah, pertama yang harus kita pahami bahwa pembahasan tentang asma wa sifat ini adalah pembahasan berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan ini merupakan bagian dari iman kepada Allah dan bahkan merupakan ya tuntutan dari batin kita. Tidak ada suatu hal yang mulia untuk dipelajari, yang lebih mulia untuk dipelajari dan diketahui daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil ya perkara ini yang merupakan perkara yang sangat mendasar, yang prinsip kemudian dibiarkan, ya tidak dijelaskan hukumnya dan maknanya oleh Allah dan tidak dijelaskan pada Rasulullah, kemudian Rasul tidak menjelaskannya kepada para sahabat. Mustahil. Nah, maka ini semua telah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis. Maka tugas kita adalah mempelajari hal itu. Kemudian yang perlu juga dipahami, landasan kita dalam berakidah ya qala Allah wa qala Rasul, bukan logika. Apalagi dalam perkara yang gaib ya, masalah asma wa sifat ini berkaitan dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita kembali kepada Al-Quran, kepada hadis. Kemudian mengikuti ijma'nya para salafus saleh. Ya. Para sahabat, tabi'in, ba'd tabi'in, ahli sunnah. Kesepakatan mereka di dalam memahami ya asma wa sifat. Kemudian yang perlu diketahui, sumber permasalahan, ini perlu diketahui, sumber permasalahan yang muncul ya di kalangan sekte-sekte yang mengingkari sifat-sifat Allah itu, pertama, karena mereka memiliki persepsi yang negatif tentang Allah. Apa maksudnya? Nah, maksud mereka ingin mengagungkan Allah. Itu menurut mereka, tapi sesungguhnya tidak benar. Pengagungan kepada Allah bukan dengan mengingkari sifat, tapi menetapkan sifat. Jadi mereka memiliki persepsi, kenapa? Kalau ditetapkan sifat itu secara zahirnya, berarti menyerupai sifat makhluk. Karena seperti yang istiwa alal arsh, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah. Mereka memahami ya istiwa seperti duduknya seorang raja di atas singgasananya. Tangan seperti tangan manusia. Begitu. Kemudian wajah seperti wajah manusia. Itu dipahami. Nah, tatkala mereka membaca Al-Quran, yadullah fawqa aydihim, yabqa wajhu rabbik, kekal wajah Rabbmu, tangan Allah. Ya, lima khalaqtu biyadayya, terhadap apa yang kuciptakan dengan kedua tanganku. Istawa alal arsh, yang dipahami mereka makna yang ada pada makhluk tadi. Nah, tidak diragukan, secara umum ada kesamaan, karena istawa, yadun, wajhun, sama, tapi hakikatnya berbeda. Nah, tatkala persepsi mereka memahami bahwa bila ditetapkan akan menjerumuskan ke dalam tasbih, karena menyerupai sifat makhluk, lalu apa yang harus dilakukan untuk mensucikan Allah, mengagungkan Allah, kata mereka, maka harus diselewengkan, ditakwil. Nah, inti permasalahannya di sini. Ya, inti permasalahannya di sini. Jadi tujuannya yang mengagungkan, tapi bukan dengan cara Al-Quran dan hadis. Siapa yang paling mengagungkan Allah dan paling mengagungkan Allah selain dari Rasulullah? Siapa yang paling mengagungkan Allah setelah Rasul daripada sahabatnya? Tidak ada. Mereka orang yang paling mengagungkan Allah. Lalu bagaimana mereka mengagungkan Allah? Bagaimana mereka mensucikan Allah? Menetapkan sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Naam, tidak mentakwil. Kemudian, ya, hal yang juga perlu diketahui bahwa prinsip mereka dalam hal kaidah yang mereka gunakan itu membedakan antara yang sama dan menyamakan antara yang berbeda. Ya, itu permasalahannya. Jadi antara Allah dan makhluk jelas berbeda. Tentu konsekuensinya antara sifat Allah dengan sifat makhluk berbeda. Nah, tapi tatkala mereka memahami ada kesamaan, nah ini yang jadi permasalahan. Ya. Wajah Allah, tangan Allah. Nah, jelas Allah berbeda dengan makhluk, maka pasti akan berbeda tangan Allah dengan makhluk. Bila itu dipahami, selesai masalah. Tidak ada tasbih. Nah, ini.
Tapi itu tidak dipahami oleh mereka, maka dipaksakan untuk ditakwil. Kemudian ada satu hal yang jelaskan oleh para ulama, tidak memahami sebuah kaidah bahwa tidak semua yang sama dari sisi istilah sama hakikatnya. Jadi kesamaan dalam istilah tidak mesti sama dalam hakikatnya. Namanya sama, yadun, yadun, wajah ya wajah, tangan sama. Secara umum, ya, dari sisi makna secara umum sama. Tapi bila dinisbatkan setiap sifat tersebut kepada masing-masing yang memiliki sifatnya, mesti akan mengikuti penisbatan tadi. Begitu dikatakan tangan, ini masih netral ini. Tapi bila dikatakan tangan Muhammad, berarti tangan sesuai dengan Muhammad ya sebagai makhluk. Tapi bila dikatakan tangan monyet, ya sesuai dengan tangan monyet. Tapi bila dikatakan yadullah, berarti sesuai dengan tangan Allah yang sesuai dengan kebesaran keagungan. Tidak ada kesamaan. Kendati dari sisi makna secara umum sebelum dinisbatkan, sebelum diidhafahkan istilah bahasa, disandarkan, dinisbatkan kepada sesuatu, maka akan terjadi kesamaan secara umum. Tapi itu bukan makna itu yang dimaksud dalam penetapan sifat Allah. Nah, ilmun, nah, sam'un, sama. Manusia memiliki ilmu, memiliki pendengaran, tapi bila dikatakan sam'ullah, ya berarti pendengaran Allah. Sam'ul bashar, ya berarti pendengaran manusia. Maka Allah katakan, faja'alnahu sami'an basira. Menjadikan manusia sami'an basira. Sami' yang mendengar, basir melihat. Allah menetapkan bagi dirinya, wa huwa sami'ul basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Maka tidak sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Tidak sama penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai', wa huwa sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, ya, maka Allah maha mendengar, maha melihat. Baik, mohon maaf ya karena ada satu hal yang lain mungkin tidak bisa dilanjutkan, mungkin kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Pada kesempatan di lain waktu atau mungkin pekan yang akan datang kita lanjutkan biidznillah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi menyampaikan dari kita semua. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan beri kemudahan, taufik, pertolongan untuk berubudiyah kepadanya. Allahumma amin. Demikian Allahu a'lam wa sallallahu wasallam bina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.